Saat lagi The Power of Soul Aku Bisa Sembuh bersama Ustadz Sony Sutrisna dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ketemu lagi di hari Minggu pagi yang cerah ini bersama saya Sorella Larasati yang akan menemani Anda semua selama 30 menit ke depan. Tentunya akan berbagi kisah yang inspiratif yang insya Allah akan memberikan inspirasi untuk Anda semua. Dimana lagi kalau bukan dalam acara The Power of Soul Aku Bisa Sembuh bersama Guru Besar Power of Soul Ustadz Sony Sutrisna. Dan seperti biasa Ustadz Sony Sutrisna sudah ada di samping saya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerah banget kayaknya mukanya pagi hari ini. Seger banget mungkin. Fiber cukup ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah baik. Dan insya Allah juga akan memberikan banyak sekali nih ya mungkin nasihat-nasihat atau tausiah-tausiah yang akan bermanfaat buat pemirsa di rumah. Nanti kita akan berbincang lebih panjang dengan Pak Ustadz. Sebelumnya kita akan melihat sebuah tayangan mengenai Ibu Rumiati, salah satu pasien Ustadz yang menderita penyakit hipertensi dan kolesterol tinggi sehingga menyebabkan seringnya sakit kepala. Nanti kita akan bahas lebih dalam mengenai penyakit yang diderita oleh Ibu Rumiati setelah tayangan berikut ini. Nama saya Ibu Rumiati. Sering saya mengalami sakit kepala yang luar biasa, ada sakitnya. Juga udah keluar masuk ke rumah sakit. Bu, keluhannya apa Bu? Ini dok, suka pusing dan tangan saya sering merasakan kaku dok. Baik, saya catat dulu keluhan Ibu ya. Sebentar kita periksa ke dalam ya Bu ya. Ya, Iya dok. sebentar ya Dek. Iya dok. Mari Bu silakan. Saya sakit apa ya dokter? Iya, Ibu kena hipertensi dan kolesterolnya tinggi. Jadi hipertensinya tinggi sekali. Jadi pola makannya harus dijaga dan kesehatannya harus dijaga juga. Tolong akhirnya dijaga ibunya ya. Saya kasih resep. Nanti obatnya diminum 3 kali sehari ya. Ini resepnya. Tolong diminum ya obatnya. Terima kasih dok. Saya nonton TV kok ada Pak Sony, ada pengobatan terapi kolbu. Jadi minum obat, kalau nggak minum obat sakit, tapi kalau nggak diminumin juga iya. terus gitu gimana tuh? Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia. Para pemirsa, dalam kisah tadi terlihat bahwa Ibu Sri telah melakukan ikhtiar. Mana? Beliau telah melakukan ikhtiar untuk mencari kesembuhan terhadap penyakit emaknya. Coba dicatat dulu Kak. Iya nih. Terapi kolbu Ustadz Sony Sutrisna. Nah, katanya dari tema wudhu itu bisa dikaitkan nih dengan Jalan oleh Ibu Sri Wahyuni. Hutan Kayu Raya Keterkaitannya. nomor 24 Jakarta Timur. Lalu sampai tangan ya. Insya Allah ya Ibu bisa sembuh. Bahwa Alhamdulillah saya ikutin terus terapinya Pak Ustadz Sony. Terus sampai
akhirnya saya selesai terapi dan mengalami perubahan ya, nggak seperti tadinya saya merasakan sering sakitnya kepala itu. Sekarang ya alhamdulillah. Ya, itulah tadi pemirsa kisah mengenai Ibu Rumiati yang sering merasakan sakit kepala dan juga tangannya terasa kaku. Setelah diperiksa ke dokter, ternyata beliau didiagnosa menderita penyakit hipertensi dan kolesterol tinggi. Nah, beruntung Allah membukakan jalan pikiran dan hati Ibu Rumiati untuk berikhtiar melakukan pengobatan terapi kolbu bersama Ustadz Sony Sutrisna. Setelah melakukan terapi beberapa kali, alhamdulillah berangsur sembuh. Nah, gimana nih Pak Ustadz nih kisahnya mengenai Ibu Rumiati yang melakukan pengobatan dengan Pak Ustadz, dan kira-kira ada tema yang berhubungan nggak dengan topik yang kita akan bicarakan pada pagi hari ini? Ya, terima kasih Mbak Soraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Antv yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia. Para pemirsa, pada kesempatan yang baik ini di pagi hari ini kita akan mencoba mengangkat tema kita, yaitu Allahu Akbar. Apa kaitan tema Allahu Akbar ini dengan kisah yang barusan saja kita saksikan? Bagaimana perjuangan dari Ibu Rumiati untuk mencari kesembuhan dari penyakitnya yang memang sangat menyiksa bagi beliau. Beliau telah melakukan satu ikhtiar yang luar biasa, yaitu dengan datang ke medis ya, dengan melakukan konsultasi dengan medis. Saya pikir itu adalah bagian daripada ikhtiar yang sangat baik. Namun beliau juga tidak meninggalkan bahwa selain daripada ikhtiar medis juga dibutuhkan ikhtiar doa. Karena itu beliau mencoba datang ke terapi kolbu atau ke Power of Soul, dan alhamdulillah di sanalah diijabah oleh Allah. Dari kisah Ibu Rumiati ini para pemirsa, maka pada pagi hari ini kita akan mencoba mengangkat tema kita, yaitu Allahu Akbar. Nanti kaitannya apa dan bagaimana Allahu Akbar dengan kisah Ibu Rumiati akan kita coba bicarakan atau kita coba diskusikan pada segmen berikutnya. Oke, jadi kita akan mengambil tema Allahu Akbar ya pada pagi hari ini ya. Insya Allah juga akan memberikan tema inspiratif buat pemirsa di rumah. Nah, buat pemirsa di rumah nih yang ingin berbincang langsung dengan Pak Ustadz Sony Sutrisna, bertanya-tanya mengenai keluhan-keluhan sakit Anda, bisa langsung telepon ke sini di 021 561 01555 extension 1892. Kita tunggu telepon dari Anda. Dan untuk Anda yang mungkin belum tahu apa sih itu Power of Soul, terapi kolbu, dan seperti apa sih sosok Ustadz Sony Sutrisna, Anda juga bisa langsung baca bukunya yang ditulis langsung oleh beliau sendiri, Salat untuk Memperbesar Priuk Rezeki, dan yang satunya lagi yaitu adalah buku mengenai Power of Soul, seorang penyembuh, yaitu Pak Ustadz sendiri nih yang akan bercerita mengenai seperti apa sih terapi-terapi yang dilakukan. Jadi nggak cuma terapi pengobatan aja, tapi terapi mental dan jiwa pun juga harus diobati. Di balik tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat pastinya. Anda bisa langsung dapatkan buku-bukunya di toko-toko buku terdekat. Nah, kita akan kembali lagi berbincang dengan Pak Ustadz Sony Sutrisna dan juga mungkin penelpon yang akan menelpon ke sini setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di The Power of Soul. Aku bisa sembuh bersama Guru Besar Power of Soul, Ustadz Sony Sutrisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko. Kami tidak menggunakan obat, jamu, pijat-pijat, tidak menggunakan ayat-ayat atau tulisan-tulisan dari agama-agama tertentu.
dan kami tidak menggunakan bantuan jin, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musrik. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara The Power of Soul, Aku Bisa Sembuh bersama Guru Besar Power of Soul, Ustadz Sony Sutrisna. Selamat pagi pemirsa di rumah yang mungkin baru menyaksikan tayangan kami. Tadi kita udah lihat tayangan mengenai Ibu Rumiati yang menderita penyakit hipertensi dan kolesterol tinggi dan juga sudah menjalani nih pengobatan terapi kolbu bersama Ustadz Sony Sutrisna dan alhamdulillah berangsur sembuh. Nah, tema kita pada pagi hari ini menurut Ustadz Sony Sutrisna kita akan membahas mengenai Allahu Akbar ya Pak ya. Allah Maha Besar. Nah itu ada kaitannya nih Pak dengan kesembuhan penyakit dari Ibu Rumiati. Ya. Para pemirsa TV yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, saya pikir bagi kita khususnya umat Islam sudah sangat mengenal ucapan Allahu Akbar ini. Bahkan Allahu Akbar dijadikan satu-satunya bacaan wajib di dalam setiap kita merubah gerakan di dalam sholat. Jadi dari mulai berdiri, tablik, Allahu Akbar, ruku, Allahu Akbar, sujud, Allahu Akbar, duduk di antara dua, Allahu Akbar, sujud kembali, Allahu Akbar. Semuanya rangkaiannya menggunakan Allahu Akbar. Para pemirsa, sholat diturunkan ke muka bumi, tujuannya agar supaya si pelaku sholat ini terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau kita sudah berbicara keji dan mungkar, artinya bahwa sholat ini diturunkan ke muka bumi agar supaya si pelaku sholat benar-benar hatinya tersebut memancarkan kasih sayang. Tujuannya agar supaya si pemilik hati itu memancarkan kasih sayang. Namun yang kita saksikan selama ini, Allahu Akbar banyak sekali disalahgunakan penempatan penggunaannya. Saya melihat bahwa Allahu Akbar banyak digunakan sebagai ucapan-ucapan heroik. Ya Allahu Akbar binasakan, Allahu Akbar hancurkan. Saya pikir ini kurang tepat. Sebab Allahu Akbar ini ada di dalam, dijadikan satu-satunya bacaan di dalam sholat, yang dimana sholat diturunkan ke muka bumi agar supaya si pelaku sholat terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Para pemirsa Antv yang berbahagia, Allah di dalam ayat kursi mengatakan bahwa kerajaannya ini meliputi langit dan bumi beserta seluruh isinya. Kalau kita berbicara isi daripada kerajaan Allah yang meliputi langit dan bumi, wah beraneka ragam para pemirsa, bermacam-macam di sana. Ada yang rambutnya gondrong, ada yang rambutnya lurus, ada yang matanya cepak, ada yang rambutnya cepak, ada yang matanya sipit, ada yang matanya belok, ada yang kulitnya kuning, ada yang hitam, ada yang ideologinya A, ada ideologi B, ada yang suku ini, ada yang bangsa, beraneka ragam, dan semuanya berada di dalam kerajaan Allah beserta seluruh isinya tadi. Nah, disinilah pemahaman ilmu Allahu Akbar tadi. Agar supaya apa? Agar supaya si pengucap Allahu Akbar tersebut menyadari bahwa seluruh alam jagat raya beserta seluruh isinya ini adalah milik Allah. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana agar supaya si pengucap Allahu Akbar ini mau menyadari? Ternyata para pemirsa tidak gampang. Mungkin gampang bagi kita kalau kita mengucapkan Allahu Akbar kepada sesuatu yang menyenangkan bagi kita. Mungkin dia satu suku dengan kita, mungkin dia satu agama dengan kita, mungkin dia satu kulit warna dengan kita, mungkin dia satu rambut yang sama dengan kita. Namun pada saat kita mengucapkan Allahu Akbar kepada sesuatu yang berbeda dengan kita, nah di sini kita perlu melatih. Ternyata pada saat kita melatih, hambatan kita adalah ego yang ada di dalam diri kita. Ego ini dimotori oleh kotoran-kotoran hati para pemirsa. Kotoran-kotoran hati ini di sini ada iri, ada dengki, ada buruk sangka, ada sombong, ada cemburu, ada serakah. Para pemirsa, kotoran-kotoran hati ini di sini ada iri, ada dengki, ada buruk sangka, ada sombong, ada cemburu, ada serakah. Saya ambil contoh misalkan,
Bagaimana kita mau memahami Allahu Akbar kepada sesuatu yang berbeda dengan kita, kalau di dalam hati kita masih ada kedengkian, kalau di dalam hati kita masih ada buruk sangka dengan sesuatu yang berbeda dengan kita, kalau di dalam hati kita masih ada sombong, ya akan mungkin kita bisa memahami Allahu Akbar kepada sesuatu yang berbeda dengan kita. Karena itulah maka Allahu Akbar ditaruh di dalam sholat, agar supaya kita melatih hati kita, melatih diri kita, agar mau menerima sebuah perbedaan tadi. Sebab untuk menerima sebuah perbedaan tidak gampang memang. Karena itu sholat diturunkan ke muka bumi dengan intensif. Pagi, siang, sore, malam, subuh kita melatih diri kita untuk mau menerima perbedaan tadi. Dalam satu kerangka Allahu Akbar yang berada di dalam kerajaan Allah yang meliputi langit dan bumi tadi. Karena itu di belahan bumi dimanapun saya melihat banyak sekali Allahu Akbar dijadikan heroik-heroik untuk menghancurkan. Saya pikir ini sangat-sangat kurang tepat dan sangat-sangat tidak tepat. Sebab Allahu Akbar harusnya dijadikan sebagai suatu pemahaman untuk mau menerima perbedaan. Karena itulah maka Allahu Akbar ditaruh di dalam rangkaian gerakan sholat. Nah, berbicara tentang Allahu Akbar tadi kaitannya dengan Ibu Rumiati sakit yang diderita, ternyata sangat para pemirsa. Bagi manusia-manusia yang betul-betul dia memahami Allahu Akbar, insya Allah hidupnya akan lebih tenang, hidupnya akan lebih rileks. Kenapa? Karena dia mau menerima perbedaan tadi. Perbedaan disikapinya dengan kasih sayang, bukan dengan keheroikan untuk menghancurkan. Pada saat seseorang mau menerima perbedaan dengan kasih sayang tadi, maka insya Allah pikirannya pun akan menjadi tenang, hatinya pun akan menjadi lembut. Allah berkata di dalam kitab suci, kalau segumpal daging atau hati itu baik, maka baiklah semuanya. Kesehatannya pun akan baik, semuanya akan membaik. Nah, karena itulah pada pagi hari ini sengaja kita mengangkat tema kita kembali, yaitu Allahu Akbar, agar supaya ke depan jangan lagi Allahu Akbar dijadikan sebagai kendaraan-kendaraan heroik untuk menghancurkan seseorang. Tidak ada kamusnya di dalam Islam menghancurkan orang dengan Allahu Akbar. Nanti kita akan diminta pertanggungjawaban di yaumul akhir. Bukan kita telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Ingat saksi kita, ingat syahadat kita. Kerajaan ini milikmu. Engkau hanya satu Tuhan, tidak ada lagi Tuhan yang lain. Mau yang hidungnya pesek, mau yang rambutnya keriting, Engkau penciptanya, Engkau satu di dalam kerajaanmu beserta seluruh isinya. Karena itulah kita melatih Allahu Akbar tadi. Mudah-mudahan ke depan inspirasi pagi kita tentang Allahu Akbar ini bisa menambah wawasan kita. Setiap kita melakukan sholat, ingat pada saat kita mengucap Allahu Akbar, tanamkan dalam pikiran kita, dalam hati kita, siap untuk menerima perbedaan yang berada di dalam kerajaan Allah langit dan bumi tadi. Mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat bagi kita semua para pemirsa. Saya pikir demikian. Terima kasih ya Pak Ustadz. Jadi jangan sampai salah menyalahgunakan ya istilah dari Allahu Akbar itu bukan untuk sesuatu yang bersifat teroris gitu ya, segala sesuatu peperangan atau segala macam mengatasnamakan Tuhan. Padahal Allahu Akbar itu sendiri untuk menerima perbedaan berbagai macam golongan suku umat dimanapun di dunia ini. Insya Allah kalau kita udah bisa menerima perbedaan, hati kita bersih, pikiran kita bersih, dan kesehatan juga akan mendukung dalam tubuh kita pastinya. Dan tentunya pemirsa, apapun keluhan Anda nih, mungkin seperti Ibu Rumiati tadi yang mengalami hipertensi dan kolesterol tinggi. Nah, Anda juga bisa langsung datang ke klinik The Power of Soul atau klinik terapi kolbu, di mana terapi ini merupakan terapi aman tanpa menggunakan suntik, bedah, pijit, tulisan atau ayat-ayat agama tertentu, serta tanpa bantuan jin, sehingga aman dan tidak mengandung unsur musyrik. Ya, tuh aman banget tanpa mengandung unsur musyrik. Langsung aja datang ke Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur. Teleponnya di 021 858 2029 atau 858 2030. Bisa juga dibuka di website di www.powerofsoulindonesia.com. Dan masih banyak hal menarik lagi nih yang akan kita berbincang dengan Pak Ustadz Sony Sutrisna mengenai tema kita pada pagi hari ini. Kita juga masih mengundang penelpon di rumah yang ingin berbincang langsung dengan Pak Ustadz menanyakan keluhan-keluhan sakit Anda. Bisa telepon ke sini di 021 561 01555 extension 1892. Kita tunggu telepon dari Anda. Jangan kemana-mana, tetap di The Power of Soul. Aku bisa sembuh bersama Guru Besar Power of Soul, Ustadz Sony Sutrisna.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko. Kami tidak menggunakan obat, jamu, pijat-pijat, tidak menggunakan ayat-ayat atau tulisan-tulisan dari agama-agama tertentu, dan kami tidak menggunakan bantuan jin. Sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musrik. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara The Power of Soul. Aku bisa sembuh bersama guru besar Power of Soul, Ustadz Sony Sutrisna. Kita lihat tayangan sebentar lagi pemirsa mengenai kesaksian dari pasien-pasien Ustadz yang sudah berhasil sembuh. Ini dia tayangannya. Saya penderita vertigo selama 6 bulan. Setelah 3 bulan saya berobat di dokter itu tidak sembuh. Setelah saya nonton TV acara Pak Sony, baru saya bisa berobat dengan Pak Sony. Alhamdulillah tidak merasakan apa-apa lagi, dan sampai sekarang saya itu udah betul-betul sembuh dan tidak pernah kambuh kembali. Saya Ibu Uhaidin dari Pengadegan Timur 3. Saya mengidap batu empedu sama vertigo. Ketika saya berasa gitu ya, batu empedunya itu kadang-kadang seperti silet yang menusuk gitu atau jarum gitu. Kalau sedang diserang vertigo itu kadang-kadang tiba-tiba seperti berjalan di dalam perahu, seperti tidur di dalam perahu gitu. Tapi sekarang setelah berobat ke Ustadz Sony, alhamdulillah Ibu sekarang sudah menikmatin kesembuhan itu. Alhamdulillah, semuanya sudah berhasil sembuh berkat terapi kolbu yang dijalani bersama Ustadz Sony Sutrisna. Mungkin ada di antara kalian pemirsa di rumah yang ingin bertanya langsung nih dengan Ustadz Sony Sutrisna mengenai keluhan-keluhan penyakit yang mungkin Anda derita. Bisa langsung telepon ke sini 021561015555 extension 1892. Sepertinya sudah ada penelpon nih yang menunggu di line telepon kami. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Ya. Selamat pagi, assalamualaikum. Ya. Selamat pagi Ibu. Iya. Ibu dengan Ibu Riris ya? Iya. Dengan Ibu Riris ya. Ini pemirsa Ibu Riris dari Solo. Silakan Ibu keluhannya yang ingin disampaikan kepada Pak Ustadz. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Riris, selamat pagi. Pagi, alhamdulillah kita masuk. Ini Ustadz, saya kurang lebih 2 tahun mengeluhkan gejala. Saya berobat dokter. Saya mingset, terus hidungnya sumbat, itu terpiksa KTP. Tapi kepalanya pingin Maaf Bu Riris, maaf. Itu juga Ya, maaf Bu Riris, maaf. Ya. Suaranya sinyalnya agak kurang bagus, jadi kurang terdengar jelas Bu. Ibu bisa diulangin lagi, jadi agak pindah mungkin sedikit posisinya. Bisa diulangin lagi, keluhannya tadi kurang jelas. Ya, gini Ustaz. Oh iya. Jelas Mbak. Halo. Ya. Ya, gini Ustaz. Saya mengeluh kepala ini sudah kurang lebih 2 tahun. Saya sudah periksa ke dokter, katanya migren. Sampai saya berobat ke THT. Katanya hidung saya sebelah kiri ada tersumbat. Sinus atau apa? Ustaz. Saya minta solusinya Ustaz dengan acara televisi yang sering saya lihat solusinya Ustaz atas penyakit yang saya terima ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Iya, assalamualaikum Ibu Riri. Jadi tadi saya sedikit coba melakukan deteksi ya terhadap migrain yang di kepala. Itu memang pengaruh daripada sinus yang diderita. Memang dalam kasus seperti ini biasanya kita di Power of Soul
Itu yang kita beresin justru sinusnya dulu, yang kita coba lakukan terapi ya. Baru kita menuju ke daerah-daerah yang pusing atau daerah yang terganggu di daerah kepala. Untuk sementara sebaiknya hindari dulu gorengan ya Ibu, gorengan dihindari dulu. Sebab gorengan itu bisa memancing kita untuk muncul gejala-gejala alergi ya. Nah, alergi ini akan memperparah sinus kita sehingga akhirnya pusing. Saya pikir tidak ada salahnya kalau Ibu coba datang berkunjung ke Power of Soul ya. Karena kasus seperti ini yang menyangkut daerah kepala, memang itu kerjaannya Power of Soul tiap hari seperti itu gitu ya. Jadi mungkin pertemuan kita pada pagi hari ini merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu. Namun pada kesempatan yang baik ini Ibu, kebetulan kita sedang mengangkat tema kita yaitu Allahu Akbar. Ya, saya pikir tidak ada salahnya kalau misalkan Ibu juga mencoba untuk berobat ke daerah-daerah yang terdekat dulu di daerah Solo. Karena Allah itu sangat maha kaya ya, dalam pemahaman Allahu Akbar itu Allah itu sangat maha kaya. Jadi saya pikir jangan terfokus kepada satu saja, tapi cobalah karena Allah itu sangat maha kaya. Saya pikir demikian. Ya. Jadi itu jawabannya Bu. Semoga Ibu bisa lebih berikhtiar lagi mungkin ya melakukan terapi-terapi mungkin daerah dulu sekitar Solo. Ya. Jadi juga mempermudah Ibu mungkin proses penyembuhannya gitu. Jadi kalau memang ternyata kurang berhasil dan ingin langsung ke klinik terapi kolbu juga bisa langsung datang ke Jakarta yang pastinya di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur. Oke, Pak Ustadz kira-kira nih untuk karena waktunya agak sedikit pepet nih Pak, kesimpulan pada pagi hari ini mengenai tema kita Allahu Akbar apa kira-kira Pak Ustadz? Ya. Baiklah para pemirsa TV yang dimuliakan oleh Allah, dari obrolan kita ini dapatlah kita jadikan sebagai suatu kesimpulan bahwa ternyata Allah ini sangat maha kaya, Allah itu sangat maha besar, dan isi di dalam kerajaan Allah yang demikian sangat besar ini ternyata beraneka ragam, unik-unik, dan tidak semua menyenangkan bagi kita. Ada sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan bagi kita, ada mungkin sesuatu yang berbeda dengan kita. Dan semua itu berada di dalam kerajaan Allah. Kalau kita sebagai manusia yang mampu mengucapkan Allahu Akbar, bukankah sudah selayaknya kita pun mampu untuk menerima kebesaran Allah itu sendiri? Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini memberikan inspirasi kepada kita, khususnya saudaraku yang beragama Islam. Ke depan jangan lagi jadikan Allahu Akbar sebagai bacaan atau ucapan-ucapan heroik, karena ternyata Allahu Akbar adalah partikel atau bacaan wajib di dalam sholat, yang dimana sholat tujuannya diturunkan ke muka bumi ini agar supaya si pelaku sholat terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Terima kasih ya Pak Ustadz ya. Oke pemirsa, semoga tausiah Ustadz pada pagi hari ini bisa memberikan inspirasi buat Anda semua di rumah, dan kisah dari pasien-pasien Ustadz yang sudah berhasil sembuh juga bisa memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan kita akan tutup kayaknya pada pagi hari ini dengan doa kali ya Pak Ustadz ya. Semoga segala macam penyakit yang sedang diderita oleh pemirsa di rumah bisa segera diangkat dan juga dipermudah segala sesuatunya dalam hidup pemirsa di rumah. Silahkan Pak Ustadz. Baiklah para pemirsa TV yang berbahagia, mengingat kalau waktu sudah sangat singkat, seperti biasanya sebelum kita akhiri acara ini, mari kita sama-sama berdoa. Dan untuk saudara-saudaraku, para wali-wali Allah dari seluruh agama, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Besar. Kerajaan-Mu meliputi langit dan bumi beserta seluruh isinya. Rob, di dalam kebesaran-Mu itulah Kau ciptakan kami semua. Karena Engkaulah Sang Maha Pencipta, Engkaulah Sang Maha Berkehendak. Di tangan-Mu lah terletak ketentuan takdir kami semuanya. Pada kesempatan ini, tidak ada satupun kata yang pantas kami ucapkan, kecuali ampuni kami, Rob, ampuni kami, ampunilah kami. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. 30 menit sudah, saya Sora Larasati dan Pak Ustadz Sony Sutrisna menemani Anda semua. Jangan lupa saksikan terus setiap hari Minggu pukul 8.30 pagi hanya di Antv The Power of Soul. Aku bisa sembuh bersama Guru Besar Power of Soul, Ustadz Sony Sutrisna. Karena waktu sudah sangat singkat, pemirsa, sampai jumpa minggu depan. Tetaplah sehat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Anda telah menyaksikan The Power of Soul Aku Bisa Sembuh bersama Ustadz Sony Sutrisna dipersembahkan oleh